sama makasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan kasih sampai saat ini Tuhan. Makasih Tuhan buat segala penyertaan yang Tuhan kasih Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan mulai sharing cepat dengan hari ini Tuhan. Biar apapun yang kami dengar Tuhan, semuanya bisa mengiring dalam kehidupan kami ini Tuhan. Terus percayain kami Tuhan pengertian-pengertian-Mu apa yang Tuhan mau sampaikan Tuhan. Dan kami semakin ngerti Tuhan apa yang Tuhan mau Tuhan dapat kami lakukan dalam hidup kami ini Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Dan juga berkati teman-teman kami yang mungkin belum bisa join Tuhan, dimanapun mereka berada, Engkau yang sertai selalu apapun yang mereka lakukan Tuhan. Biar apapun yang mereka lakukan juga bisa berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan juga yang Tuhan berikan mereka kerinduan Tuhan untuk sama-sama belajar Tuhan, belajar buat apa yang Tuhan, buat ngerti apa yang Tuhan mau. Makasih Tuhan Yesus, makasih Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan kami serahkan sesama kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin. Dan klik ya. Dengeran gak sih? Pas doa tadi nggak kedengeran. Ya udah, amin. Hari ini aku mau bahas itu ya, Sya. Apa yang bahan worship together kemarin. Aku pengen remake dari situ. Gini, kan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar sekarang di lingkungan, itu kan menentukan apa yang kita pengen. Nah, biasanya yang kita pengen itu jadi harapan atau jadi cita-cita. Ini kedengeran nggak suaranya? Dengar ya? Jadi harapan, jadi cita-cita, jadi mimpi kita, ya kan? Nah, kalau yang sering kita lihat, yang sering kita dengar, misalnya apa ya? Misalnya kita bergaul ini lingkungannya kayak tadi, aku baru ingat, kayak tadi kita di sini ngobrolin ya tentang warna rambut. Kalau kita tinggal di lingkungan yang teman-teman kita tuh warna rambut semua, pasti kita punya harapan, punya cita-cita, punya mimpi, punya keinginan, pengen warna rambut juga gitu kan. Sedangkan kalau aku, teman-teman aku nggak ada yang warnain rambut. Bahkan dari SMP, SMA pun kagak ada yang warnain rambut. Jadi keinginan itu tuh nggak ada gitu, ya kan? Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar sekarang, itu tuh sangat menentukan keinginan kita. Dan keinginan ini yang biasanya jadi cita-cita, jadi mimpi, jadi tujuan, jadi harapan kita ke depannya. Ya kan? Di masa depan kita nih pengen jadi apa yang kita lihat dan kita dengar sekarang, gitu kan. Nah, kebanyakan anak muda itu tuh ngelihat contoh ya kan. Contohnya dari siapa? Dari keluarga, dari lingkungan. Dari keluarga, dari lingkungan. Sehingga dia tuh punya keinginan sama atau menjadi sama seperti keluarga atau lingkungannya. Pokoknya yang berpengaruh sama dia. Makanya nggak heran, misalnya nih, anak pengusaha, karena dia ngeliat papanya terus, ya pengusaha gitu ya, dia pasti punya keinginan atau punya cita-cita jadi pengusaha. Misalnya anak dokter, ya kan, dia ngeliat papa mamanya dokter gitu ya, dia pasti punya keinginan, punya cita-cita, punya mimpi, punya harapan jadi dokter kayak papa sama mama gitu. Itu anak-anak, dan itu sifat nalurinya, alaminya kayak gitu. Makanya itu kenapa penting banget sebagai anak muda kita perlu milih lingkungan yang benar. Karena kalau mimpi, harapan, keinginan, cita-cita kita bukan dari kebenaran, seringnya tuh kita jadi akan merasa kecewa. Ya. Waktu aku remake tulis ulang bahan ini, aku inget sama pertanyaannya ke Cecil minggu lalu. Enggak ada. Asyik juga nggak ada tidur.
Jadi minggu lalu tuh si Cecil nanya, Cecil bukan nanya, Cecil cerita kemarin-kemarin dia tuh kecewa sama Tuhan, kecewa. Terus sebenarnya saat itu tuh aku mikir kenapa ya dia kecewa. Biasanya orang kecewa itu kan karena apa yang kita pengen nggak dikabulin, ya kan? Kenyataannya nggak sesuai sama ekspektasi kita, nggak sesuai sama harapan kita. Nah, ternyata terjawab di bahan ini, ya. Kalau rencana kita bukan dari Tuhan, kita punya mimpi sendiri, punya harapan sendiri, punya keinginan sendiri, terus kita kejar, kita pengen wujudin itu. Kalau rencana itu ternyata nggak sesuai sama rencananya Tuhan, karena kita hidup ini kita atas dasar rencananya Tuhan. Masing-masing kita punya rencana, ya. Maksudnya Tuhan punya rencana atas hidup kita masing-masing, ya kan? Kalau kita punya rencana sendiri, terus Tuhan punya rencana nih buat kita, rencananya nggak sesuai, nggak sama. Yang terjadi adalah kita akan kecewa. Karena udah jelas di Amsal 19 ayat 21. Coba dibuka deh. Amsal 19 ayat 21. Ayat ini yang ngejawab. Baca. Anggi. Banyaklah rencangan di hati manusia tapi kebijaksanaan. Iya. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Harusnya kamu kritis. Itu kayaknya di dalam deh. Ya. Banyaklah rancangan di hati manusia. Maksudnya, kita punya banyak rencana, kita punya banyak planning, kita punya banyak mimpi, cita-cita, harapan. Punya banyak. Pengen jadi ini, pengen jadi itu, pengen jalan ke sini, pengen punya ini, pengen punya itu, ya kan? Banyak. Tapi di ayat ini bilang, tetap keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ya kan? Keputusan Tuhan yang terlaksana. Kata keputusan di situ pakai bahasa aslinya etsah, yang artinya tujuan, rancangan, atau nasihat. Ya. Jadi kita punya banyak rencana, kita punya banyak keinginan, kita punya banyak rancangan. Ternyata Tuhan punya rancangan, Tuhan punya rencana juga. Terus mana nih yang akan terlaksana? Tetap mau gimana pun kita berusaha, yang akan terlaksana tetap perancangan dan rencananya Tuhan. Gimana pun caranya. Ya. Ekstrimnya nih, Tuhan nggak pernah peduli sama mimpi kita. Karena bukan tujuan Tuhan itu bukan mewujudkan mimpi atau cita-cita kita. Ya. Tuhan nggak pernah peduli. Karena menurut ayat ini, ya, Tuhan punya rencana, Tuhan punya rancangan, dan itu yang akan terlaksana dalam hidup kita masing-masing. Udah pesan Grab. Udah pesan Grab, Tim. Udah pesan Grab. Dadah. Panik kan. Kenapa dia dicariin? Diki suruh pulang. Udah pulang. Itu. Di ekstrimnya, Tuhan tuh nggak pernah peduli kita mau jadi apa, kita pengennya apa ke depan. Selama itu nggak sejalan sama rencananya Tuhan buat hidup kita, Tuhan nggak bakal wujudin. Tuhan nggak bakal laksanain. Tuhan nggak bakalan izinin itu terjadi. Makanya banyak manusia yang akhirnya jadi kecewa atau marah sama Tuhan.
Kalau udah kenyataannya kita ngerti kayak gini, berarti kan sekarang mikirnya gini dong, daripada capek-capek bikin mimpi, daripada capek-capek ngejar cita-cita, ngejar keinginan pribadi yang nggak akan tercapai juga, lebih baik mulai sekarang kita balik arah. Dulu ngejar keinginan pribadi, cita-cita pribadi, mimpi pribadi. Terus udah tahu nih ya, ini susah terwujudnya. Yang ada kecewa doang nanti kalau nggak terjadi. Berarti lebih baik kita mulai peduliin rencananya Tuhan dalam hidup kita. Ya nggak sih? Karena itu doang yang akan terlaksana. Nggak ada pilihan lain. Hidup kita, Tuhan ciptain Anggi, Tuhan ciptain Tasya, Tuhan ciptain itu masing-masing ada tujuannya. Daripada kita sibuk nyari tujuan sendiri, lebih baik kita sibuk nyari tujuan Tuhan atas hidup kita. Ya kan? Jadi, kitanya nggak banyak kecewa. Karena mau kita berusaha bagaimanapun, kalau kita cuma mentingin mimpi, cita-cita pribadi kita, ya Tuhan nggak akan izinin. Tapi, mendingan kita berusaha kerasnya, wujudin rancangan atau keinginan atau kehendaknya Tuhan dalam hidup kita. Capek, tapi menghasilkan, berbuah. Gitu. Karena masa depan kita itu ditentukan sama kehendak Tuhan yang kita dapat tuh hari ini. Tuhan nggak kasih tujuan, nih nanti gede jadi dokter. Nggak gitu. Tuhan ngasih tujuannya kecil-kecil nih. Obatin luka dulu. Saya kalau mau jadi dokter ya, berarti kan dia harus belajar apa? Saya kenal bagian tubuh dulu. Ya, ngobatin luka dulu. Cek kolesterol gimana caranya, cek tekanan darah, gitu-gitu kan. Per step. Sama kalau belajar matematika. Tuhan nggak langsung kasih aljabar ya, tapi Tuhan kasih penjumlahan dulu, pengurangan dulu, perkalian. Ada stepnya, ada prosesnya. Nah, masa depan kita tuh juga kayak gitu. Tuhan nggak langsung kasih ini Anggi 10 tahun lagi bakal jadi istri pengusaha. Enggak. Tapi kalau 10 tahun lagi Anggi jadi istri pengusaha, berarti dari sekarang pembentukannya apa nih? Ya, oh Tuhan mau ngajarin dia bisnis dulu. Oh Tuhan mau ngajarin dia nih cara dagang. Oh Tuhan mau ngajarin dia nih cara marketing. Oh Tuhan mau ngajarin dia nih cara jadi sales. Gitu. Ya. Makanya daripada kita sibuk ngejar impian kita yang gak bakal terwujud, lebih baik kita fokus ke keinginannya Tuhan, terus mulai belajar prosesnya, masuk prosesnya. Semakin jauh kita lari dari prosesnya Tuhan, karena kita mendenial aduh gue gak mau jadi istri pengusaha misalnya gitu ya. Kita lari dari rancangannya Tuhan, makin lama juga, makin cuma juga pembentukannya. Karena mau nggak mau itu tetap harus terjadi. Kalau ditunda sekarang, ya udah, makin lama prosesnya. Dapat ya? Gitu. Keinginan Tuhan cuma bisa kita dapat, bukan dari belajar. Karena keinginan Tuhan itu secara khusus buat kita. Dan ini cuma bisa kita dapat kalau kita duduk diam berdoa. Ini udah step lanjutan dari belajar firman. Belajar firman udah pasti, udah harus itu. Tapi step lanjutannya apa? Belajar firman bareng-bareng kayak gini. Ini tuh sama kayak nemuin kehendak Tuhan bareng-bareng. Yang harus dilakuin bareng-bareng secara kelompok. Tapi kalau kehendak Tuhan secara pribadi, kita dapetin, kita temuin, kita bisa ngertinya itu ketika kita berdoa sendiri sama Tuhan. Karena kan biasa kalau berdoa itu kayak kita ungkapin apa yang kita rasa, kita ungkapin kejadian hari ini, ada masalah yang belum selesai mungkin. Terus setelah kita ngomong nih,
ungkapin ke Tuhan, kasih waktu, diam. Nanti di situ pasti pikiran kita kayak tektok gitu. Nah, biasanya di situ Tuhan kasih tahu, oh harus begini, oh harus begini, oh harus mengampuni. Jadi memang lagi latihan disuruh mengampuni. Oh harus konfrontasi. Berarti emang disuruh Tuhan lagi latihan untuk konfrontasi. Oh harus kompromi sama temen, ya. Harus menerima, ya. Apapun itu cuma bisa kita ngerti, bisa kita dapat kalau kita berdiam diri, berdoa. Nyari kehendak Tuhan tiap hari itu penting. Karena satu hari aja kita nggak ngerti, nggak berusaha nyari dan nggak ngerti Tuhan tuh maunya apa hari ini, kita bakal lewatin begitu banyak pengalaman dan pengertian yang sebenarnya Tuhan mau kasih. Setiap kejadian yang kita lihat, yang kita dengar, atau yang kita alamin, setiap orang yang kita temuin, itu tuh bisa memberikan pengertian yang berharga. Ya, bisa jadi sarana Tuhan berbicara ke kita. Kayak misalnya gini nih di McD, kita ngeliat nih, misalnya ada pemandangan apa. Oh enak, oh ini nih, anak muda tuh kalau nongkrong tuh sih begini. Atau enggak, oh ini nih, pasangan baru tuh begini. Jadi orang yang jatuh cinta tuh begini. Atau, oh ini nih, keluarga tuh begini. Kalau kita belajar untuk nemuin, nyari tahu, pasti dapat pengertian. Nggak mungkin enggak. Tapi kalau kita nggak berusaha nyari tahu, di McD duduk, ya udah lewat gitu aja. Ada dengar apa, berita apa, ya udah lewat gitu aja. Gitu. Kalau nggak direnungin dan dipikirin, di Tuhan mau kasih tahu apa ya. Padahal udah jelas, tiap hari Tuhan kasih banyak pengertian. Tuhan sediain banyak makanan rohani untuk kita. Dari pagi kita bangun sampai malam kita tidur. Ini ayatnya ada di Matius 6 ayat 33 sampai 34. Matius 6 ayat 33 sampai 34. Ayat 3:34. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari itu pada umumnya. Ya. Ini hal kekhawatirannya. Banyak orang khawatir tentang masa depannya. Nanti aku sama siapa nikahnya, nanti aku kerja apa, nanti aku gimana. Banyak dari kita khawatir akan masa depan kita. Ya. Tapi dia nggak khawatirin. Hari ini dia ngerti apa. Hari ini dia udah ngelakuin apa. Dia malah khawatirin hari ini masalah aku begitu banyak. Pusing mumet di satu masalah yang itu aja. Banyak orang khawatir sampai akhirnya jadi nggak konsentrasi sama kehendak Tuhan. Fokusnya meleset. Nah ini juga nyambung nih sama pertanyaannya Cecil minggu kemarin. Cecil bilang, aku ngerasa masalahku itu aja. Cecil bilang, masalahku tuh itu aja, nggak selesai-selesai. Jadinya dia kayak kecewa gitu sama Tuhan. Kenapa ada di situasi itu dalam waktu yang lama. Ya. Waktu dia ngomong gitu, aku langsung ingat. Ya. Masalah tuh ada dua. Ada concern, ada problem. Kalau problem, biasanya itu masalah-masalah yang memang terjadi akibat kesalahan atau kelalaian kita sendiri. Misalnya kita punya keinginan, misalnya punya gaji, terus kita punya kebiasaan boros.
kira kita nggak punya uang lagi, itu masalah sendiri gitu kan, problem. Masalah yang diakibatkan karena kesalahan sendiri, kelalaian sendiri, atau keinginan yang terlalu banyak. Terus ada juga yang jenis yang kedua, yaitu concern. Concern itu artinya fokus, konsentrasi. Berarti masalah itu ada, memang Tuhan izinin, Tuhan kasih, biar kita fokus atau konsen ke satu hal. Ke satu hal. Misalnya, misalnya tentang masalah di keluarga gitu ya, tentang berantem terus sama mama gitu. Padahal aku udah berusaha nih, misalnya udah berusaha sabar nih, udah berusaha nggak ngelawan nih, udah diem aja nih, udah ngikutin ya. Tapi kok kayak aku dimarahin mulu gitu. Jadi bulan-bulanan mulu. Ya udah, kalau emang itu kita make sure kalau itu bukan salah kita lagi, berarti ada concern apa nih yang Tuhan pengen untuk kita cari tahu, untuk kita fokus. Oh iya, mungkin aku belum benar menghormati mamanya. Ya, orang tua itu kan harus dihormati. Mungkin cara aku ngobrol sama mama nih cara komunikasi kita nih masih belum nyambung nih. Apa concernnya nih apa? Gitu. Akhirnya, ya. Gitu. Ya, jadi masalah tuh ada dua masalah. Ada problem, ada concern. Ulang dikit ya. Problem itu masalah yang terjadi akibat kelalaian, kesalahan, atau ketidakmengertian kita sendiri. Tapi kalau concern, perasaan kita udah berusaha nih hidup bener. Perasaan kita udah berusaha nih baik, ya, udah berusaha ngerti, ngikutin. Tapi kok diizinin masalah? Berarti ada concern atau ada fokus, ada hal yang Tuhan pengen kita konsentrasi di situ. Pelatihan terus di situ. Gitu. Nah, jadi kalau ada orang bilang gitu ya, kayak kenapa masalahku gitu-itu aja? Ya itu dicek coba. Ya. Pertama, masalahnya itu kenapa? Disebabkannya oleh apa? Terus berarti cari tahu nih, ada konsentrasi apa nih yang Tuhan pengen aku fokusin untuk pikirin atau untuk latih di bidang itu atau di hal itu. Jadi khawatirnya kita bukan, kalau cewek kan itu ya, misalnya dapat masalah, terus pikiran tuh udah bercabang kemana-mana, sampai yang belum terjadi pun dipikirin. Tuhan tuh gak mau kita kayak gitu. Tuhan tuh maunya, ya udah lu pikirin aja hari ini. Ya, hari ini apa yang bisa kita lakukan untuk ngadepin masalah ini. Hari ini apa yang bisa kita lakuin atau apa yang kita ngerti yang kita dapat dari masalah ini. Udah, gak usah takutin ke depannya gimana. Hari esok punya kesusahannya sendiri. Fokus aja di kehendak Tuhan hari ini tuh apa, terus belajar kita lakuin. Karena itu soal yang Tuhan kasih untuk kita hari ini. Besok ada soal berikutnya. Gitu. Kebiasaan fokus konsentrasi di kehendak Tuhan hari ini, gak khawatir sama hari esok. Tapi yaudah, hari ini aku bangun, aku mau cari tahu kehendak Tuhan apa, aku mau selesaiin yang belum selesai apa, aku mau berusaha ngerti apa yang Tuhan mau, gitu. Melakukan apa yang Tuhan mau hari ini. Di masalahku yang ini, di masalahku yang ini, di orang yang ini, di orang yang ini, ya, di bidang yang ini. Fokus aja di situ. Kebiasaan kayak gitu bikin kita jadi nggak mikir yang overthinking. Kebiasaan itu nggak akan buat kita jadi punya negative thinking, dan kebiasaan kayak gitu tuh memerdekakan kita. Kita jadi nggak khawatir, justru kita jadi kuat karena kita tahu, oh ya, fokus aku hari ini, udah ini aja, nggak usah mikirin yang lain. Besok ada kesusahannya sendiri. Kalau emang masalahnya susah, ya udah, belajar hadapin aja.
Ya. Kalau sama kayak ngerjain soal, kalau soalnya susah, ya udah belajar dulu nih, ya baru hadapin lagi, kerjain lagi. Masih salah, ya udah belajar lagi, kerjain lagi. Masih salah, belajar lagi. Belajar cari tahu, temuin jawabannya atas soal itu tuh apa. Jadi aku bilang di Divine Nature ya, karena memang lagi bahas tentang itu. Kalau Tuhan izinin satu masalah terjadi di hidup kita, apapun itu, sebesar apapun itu kelihatannya, kalau Tuhan izinin, kenapa aku bilang Tuhan izinin? Karena ya balik lagi ke prinsip yang awal, gak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa izin Tuhan. Semua yang terjadi di bumi ini, ya di bumi dan di surga, itu terjadi atas izin Tuhan. Jadi kalau kita punya masalah hari ini, masalah itu atas izin Tuhan. Kalau Tuhan izinin masalah itu ada di kita, berarti Tuhan lihat kita mampu. Sebenarnya Tuhan tahu kita mampu. Tapi kita yang suka meng-underestimate diri. Aku nggak bisa, aku nggak mampu, wah, bingung gimana. Gitu. Jadi kalau emang masalahnya susah, ya udah, belajar hadapin. Gimana caranya? Cari tahu. Ini masalah tentang ini. Ya udah cari tahu. Mesti gimana ya? Baca, diskusi, ya. Tanya. Belajar cari tahu. Kenapa? Kenapa harus dihadapi? Karena kalau kita lari terus, sampai kapan? Sampai kapan kita lari terus? Tapi kalau pelan-pelan kita belajar hadapin, kalau pelan-pelan kita belajar hadapin, ya belajar ngerjain soalan Tuhan, ya. Tenang aja. Di Pengkhotbah 3 ayat 1 ada tertulis. Pengkhotbah 3 ayat 1. Pengkhotbah 3 ayat 1. Tanya di bawah langit dan waktu. Waktu Kais nyuruh buka ayat ini terus dibaca, aku langsung kayak gila. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit dan bila di bawah langit ada waktunya. Kalau hari ini kita sedih, ada waktunya nanti ini berakhir dan kita berubah jadi senang. Kalau hari ini ada masalah, ada waktunya nanti masalah ini selesai. Kalau hari ini kita bahagia, ada waktunya juga nanti ini berakhir. Segala sesuatu ada masanya. Masa di situ tuh menunjuk season atau musim. Ada musim hujan, ada musim kemarau. Tapi yang pasti, setiap musim pasti ada akhirnya dan berganti. Ya kan? Jadi apapun keadaannya hari ini, yaitu musim kita hari ini. Tapi belajar sampai nanti musimnya berakhir. Jangan sampai musimnya berakhir tapi kita nggak dapat pelajaran apa-apa. Ya, kita nggak berubah apa-apa gitu. Lagi nggak ada duit, ya berarti itu lagi musimnya. Lagi nggak ada teman, ya itu musimnya. Lagi nggak ada duit, lagi nggak ada teman, ada teman, ada pacar, itu musimnya. Tapi di setiap musim harus belajar cari tahu kehendak Tuhan apa. Intinya itu. Jadi apapun yang kita alami sekarang, masalah apapun itu, bukan tentang masalahnya, bukan tentang keadaannya, tapi apakah kita tetap punya kebiasaan nyari tahu kehendak Tuhan itu apa. Kalau kita nggak ngerti
kita nggak nyari tahu kehendak Tuhan, musim kita ini sekarang bisa bikin kita jadi jahat. Jangan sampai musim kita hari ini bikin kita jadi nggak ngerti dan salah mengambil keputusan. Itu jahat definisinya itu ya, nggak ngerti, nggak tahu, dan akhirnya salah ngambil keputusan. Kita iklan dulu ya. Ini lagi udah pulang. Ini bilang aja kalau itu ya. Jadi dulu. Udah ya, udah. Udah. Kalau kalaupun sekarang musim hidup kita lagi nggak enak atau lagi sedih ya, ya udah belajar jalanin. Kalau kita fokus cari tahu dan fokusnya bener, nanti nggak akan terasa musimnya berlalu. Ya. Dan aku ngelak dan aku baru aja selesai musim sedih aku. Jadi aku kayak iya ya Tuhan gitu. Jadi ya jadi pas bener-bener kayak iya ya Tuhan kemarin musimnya sedih tapi ya udah aku udah nggak sedih lagi gitu. Bener-bener maksudnya bukan yang nggak sedih karena nggak dibikin nggak sedih tapi kayak ya aku tahu masanya udah berakhir gitu. Dan dari kemarin aku cuma kayak bersyukur aja kayak ya karena 2023 kemarin tuh bener-bener bikin aku kayak aduh kenapa sih begini banget gitu ya, ditinggal papa ditinggal dokter, kayak pokoknya sedih mulu kan. 2023 hidup aku sedih mulu pokoknya aku ngerasanya ya kan. Jadi tuh pas masuk 2024 terus ada satu ada satu pengertian yang aku dapat gitu ya,
Terus itu tuh yang bikin aku kuat, terus akhirnya iya ya Tuhan udah berlalu ya gitu. Jadi memang dari awal tahun tuh aku udah ngerasa iya musim apa, aku udah nggak sedih lagi gitu. Aku udah siap ngebuka lembaran di 2024 gitu. Nah, jadi pas ditambah statement ini kayak nanti musimnya berakhir kok gitu, jalanin aja nggak terasa. Iya, terus aku jadi mikir, iya nggak terasa, udah setahun gitu. Setahun aku sedih terus, tapi ya udah sekarang udah lega gitu, nggak terasa. Gitu. Ya, jadi ya salah satu yang mungkin aku kuat sih kalian ya guys. Bener lah kayak ya gitu jalanin aja nggak terasa. Jadi percaya bener-bener kayak apapun yang kita alami sekarang ada masanya, ada berakhirnya. Sebaliknya ya, kalau sekarang kita lagi seneng, ya udah jangan ketinggian terbangnya. Nanti kalau jatuh sakit, ya kan? Karena ada akhirnya ada akhir dari bahagia itu gitu. Ya. Setiap musim pasti ada batasnya. Nah, karena ada batasnya, maka kita harus tahu nih yang kita kejar itu apa. Sehingga baik musim sedih maupun musim senang, kita tetap bisa menikmati itu bersama Tuhan. Sedih, musimnya sedih, keadaannya sedih, nyakitin ya. Gak apa-apa, yang penting ada Tuhan. Itu juga kalau seneng nih Tuhan, aku seneng, aku bersyukur ya. Tapi tetap ingat Tuhan. Ya. Jadi enak gak enak musimnya, kita tetap senang, kita tetap kuat ngejalaninnya. Kalau kita berteman sama Tuhan, aku berteman sama Anggi. Anggi mau apa, aku pasti turutin. Karena aku udah friend nih. Ya. Nah, begitu juga sama Tuhan. Kalau kita udah berteman sama Tuhan, Tuhan mau apa, kita pasti turutin. Mungkin satu karena nggak enakan, dua karena ya udah lu teman gue gitu, lu pasti gue akan bela. Ya sama. Ya. Tuhan ngajak apa, kita ikut. Kalau kita temannya Tuhan. Ya, bukan Tuhan ngajak ke kanan, kita malah, lah, gue mau ke kiri aja. Anggi ngajak ke McD, enggak, aku mau di MC aja. Kali. Itu berarti belum teman. Analoginya juga sama. Tuhan sebagai teman sama teman sebagai gembala. Gembala, kalau Tuhan itu gembala kita, terus kita domba. Kenapa kita jadi domba? Kenapa kita nggak jadi kambing? Ya kan? Karena bunyinya embe-embe. Nah, kenapa domba? Karena domba itu nurut. Ya, Tuhan Yesus pakai analoginya ke domba, karena domba itu nurut. Terus kalau kawanan domba, itu tuh dipimpin sama gembalanya itu di depan. Kenapa dia di depan? Ya, kenapa dia di depan? Untuk mimpin jalan. Karena dombanya nurut, kemana gembalanya pergi, dia ikut. Tapi kalau kambing, dia harus di belakang. Merapikan kambing-kambing yang kabur. Ya, jadi kalau kita dombanya, kita harusnya nurut, bukan jadi kambing yang berbulu domba. Terus domba itu kenal sama suara gembalanya. Kalau kambing belum tentu kenal. Makanya. Ya. Nah itu analoginya Tuhan gembala kita, Tuhan yang mimpin kita. Jadi kemanapun Tuhan pergi kita ikut. Apapun yang Tuhan bilang kita ikut. Domba itu nurut, harusnya nurut. Berarti kita harus belajar nemuin arahannya si gembala kita nih apa sih? Sang gembala kita tuh apa? Ya.
Karena ya itu ya, tadi aku minta request lagu Mazmur 23 karena di situ ada yang Tuhanlah gembala. Salah itu Katolik. Itu Katolik. Salah server. Gimana? Tuhan adalah gembalaku, akan kekurangan aku. Kenapa? Karena gembala itu selalu nyari tempat, ya, tempat untuk domba-dombanya tuh bisa minum, bisa makan. Dia yang menyediakan, dia yang mencukupkan. Dia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing ke air yang tenang. Dia selalu bimbing. Dia menyegarkan jiwa. Dia menyegarkan. Jadi menyegarkan jiwa tuh bukan Tuhan tuh yang selalu nyediain keinginan kita, ya bukan. Menyegarkan jiwa tuh dia nguatin kita lewat pengertian sehingga batin kita nih tenang, gak khawatir, gak takut, punya nggak punya, ada nggak ada, sendiri atau bareng-bareng, gak masalah. Yang penting punya Tuhan gitu. Jadi belajar di setiap musim pasti ada arahan dari Tuhan. Ya, lebih baik ikutin arahannya Tuhan, lebih baik ikutin tujuannya Sang Gembala kita daripada kita buat tujuan sendiri, tapi kita nggak nyampe-nyampe dan nggak akan pernah nyampe. Karena balik lagi ke yang tadi di awal, ya, rencana Tuhan yang tetap terlaksana, bukan rencana kita. Kehendaknya Tuhan, rancangannya Tuhan. Anggi dilahirin untuk jadi produser TV. Terus nih pada perjalanannya nih, ya dia kuliah terseok-seok, terus akhirnya nyerah misalnya gitu ya. Ya amit-amit ya, jangan. Misalnya nyerah nih ya. Terus dia mengambil alih yang lain. Misalnya dia akhirnya jadi desainer misalnya gitu. Padahal rencananya Tuhan dia jadi produser TV, bukan jadi desainer ya. Mungkin setahun 2 tahun dia nggak jalan menjadi desainer. Mau sampai kapan? Tetap nanti ujung-ujungnya dia nggak akan sejahtera. Dia akan balik lagi ke jalan yang benar. Jadi produser TV ya, tentu melalui proses ya, belajar dulu. Gitu loh, analoginya kayak gitu ya. Kayak kenapa banyak jalan menuju Roma? Ya karena tujuan Tuhan itu satu. Ya banyak jalan. Kalau kita nggak milih jalannya, belok lagi. Tapi tetap aja sebenarnya ujung-ujungnya Tuhan lagi mau ngarahin kita ke situ. Gitu. Jadi mau sampai kapan kita lari? Mau sampai kapan kita mendenial rencana Tuhan atas hidup kita? Aku pernah nonton film itu, aku lupa film apa. Pokoknya ada kayak film gitu. Bapaknya tuh mau dia jadi ini, tapi dia tuh nggak pernah mau gitu. Tapi dia nggak pernah mau. Tapi tetap pokoknya dia bandel gitu, tapi ujung-ujungnya rencana bapaknya yang terjadi kayak gitu. Simpelnya kayak gitu. Jadi 2 kalimat damage menurut aku di bahan ini ya. 1 yang tadi ayatnya. Banyaklah rancangan di hati manusia, tapi tetap rencana Tuhan yang terlaksana. Kita harus ingat itu. Yang kedua, setiap musim ada masanya, ada akhirnya. Jadi kalau hari ini terpuruk, ya udah belajar bangkit lagi sambil ingat, oh ya nanti ada akhirnya kok, ada ujungnya kok, nanti selesai kok. Yang penting apapun keadaannya, kita belajar tetap nyari tahu Tuhan tuh maunya apa. Udah, Tuhan tuh mau itu doang. Tuhan cuma mau kita nanya, Tuhan hari ini maunya apa.
Nanti dikasih tahu. Terus kita lakuin. Udah, fokusnya gitu aja. Nggak usah rumit-rumit nanti aku gimana ke depannya 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, nggak usah. Karena cewek nggak disetting buat itu. Cewek bukan pemikir yang visioner begitu, bukan. Cewek tuh menjaga, merawat, memelihara. Ya udah, lakuin tugas kita sebagai cewek. Jangan kembangin pikiran kita sampai kita jadinya overthinking atau negatif thinking. Itu malah merusak. Min, yang mau tanya atau sharing? Mas 11. Tahu. Enggak.